Chapter 7 menjelaskan konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Ekonomi kesejahteraan, studi tentang bagaimana alokasi sumber daya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi, yaitu manfaat yang diperoleh pembeli dan penjual dari terlibat dalam transaksi pasar, bagaimana masyarakat dapat memaksimalkan manfaat ini, dan juga di pasar manapun, keseimbangan antara penawaran dan permintaan akan memaksimalkan total keuntungan yang diterima oleh semua pembeli dan penjual secara keseluruhan. Surplus konsumen, yaitu manfaat yang diterima konsumen dari berpartisipasi di pasar. Kesediaan untuk membayar adalah jumlah maksimum bahwa konsumen akan membayar untuk suatu barang. Jadi, seberapa besar pembeli tersebut akan menghargai barang tersebut. Jumlah yang pembeli bersedia bayar untuk suatu barang dikurangi dengan jumlah yang sebenarnya dibayar pembeli. Kesediaan membayar dikurangi dengan harga yang akan dibayarkan. Biasanya masing-masing konsumen memiliki batas maksimal yang berbeda dengan konsumen lainnya. Artinya, kesediaan membayar satu konsumen ini berbeda dengan kesediaan membayar konsumen lainnya. Sebagai contoh, di sini ada Taylor, Carrie, Rihanna, dan Gaga. Memiliki kesediaan membayar yang berbeda-beda. Seperti Taylor memiliki $100, Carrie $80, Rihanna $70, dan Gaga $50. Setelah mengetahui kesediaan membayarnya, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa harga real atau harga barang yang ingin dibeli oleh konsumen. Sebagai contoh di sini harga real atau harga barang yang dibeli adalah $70. Maka hanya Taylor dan Carrie saja yang mendapatkan konsumen surplus, sedangkan Rihanna dan Gaga tidak mendapatkan konsumen surplus. Surplus konsumen Taylor mendapatkan keuntungan $30 dikarenakan kesediaan membayar Taylor itu $100 dengan dikurang harga realnya yaitu $70, maka dijumlahkan yaitu $30. Sedangkan Carrie mendapatkan keuntungan $10 dikarenakan kesediaan membayarnya yaitu $80 dikurang dengan harga realnya $70, maka dijumlahkan menjadi $10. Selanjutnya kita menggunakan kurva permintaan untuk mengukur surplus konsumen. Kita bisa melihat dalam tabel berikut, yaitu ketika tingkat harganya lebih dari 100, maka tidak ada yang membeli atau tidak ada yang mampu membeli barang tersebut. Karena dari keempat orang tadi, Taylor, Carrie, Rihanna, dan Gaga tidak ada satupun dari mereka daya belinya di atas $100. Namun, ketika harga yang terbentuk di pasar $80-100, maka Taylor lah yang mampu membeli barang tersebut. Dan dia akan mendapatkan konsumen surplus jika harganya minimal $80. Ketika harga yang terbentuk di pasar adalah $70, maka Taylor dan Carrie lah yang akan mampu membeli barang tersebut. Ketika harga yang terbentuk di pasar adalah $50, maka Taylor, Carrie, dan Rihanna yang akan mampu membeli barang tersebut. Dan seterusnya. Selanjutnya yaitu bagaimana harga yang lebih rendah meningkatkan surplus konsumen. Sebagai contoh, ketika harga yang terbentuk di pasar adalah harga album, kita bisa melihat gambar di sebelah kiri dengan harga $80 per album. Maka yang mendapatkan surplus konsumen hanya Taylor karena persediaan untuk membayarnya adalah $100. Sehingga mendapatkan surplus yaitu $20. Berbeda dengan gambar di sebelah kanan, ketika harganya turun menjadi $70, maka yang mendapatkan surplus konsumen yaitu Taylor dan Carrie, di mana Taylor akan mendapatkan surplus $30 dan Carrie akan mendapatkan surplus $10. Karena Carrie
memiliki harga kesediaan untuk membayarnya yaitu $80, sedangkan harga yang terbentuk di pasar adalah $70. Maka penjumlahan atau total surplus konsumen Tyler dan Carey sebesar $40. Selanjutnya, apa yang diukur oleh surplus konsumen? Surplus konsumen yaitu ukuran yang baik dari kesejahteraan ekonomi jika pembuat kebijakan ingin memenuhi preferensi pembeli atau mampu untuk memuaskan masyarakat. Pada panel A, harga adalah P1, kuantitas yang diminta oleh Q1, dan surplus konsumen sama dengan luas segitiga ABC. Ketika harga turun dari P1 ke P2, seperti pada panel B, kuantitas yang diminta naik dari Q1 ke Q2 dan surplus konsumen naik menjadi luas segitiga ADF. Peningkatan surplus konsumen di area BCFD terjadi sebagian karena konsumen yang sudah ada sekarang membayar lebih murah. Area BCED dan sebagian lagi karena konsumen baru memasuki pasar pada harga yang lebih rendah area CEF. Jadi semakin besar surplus konsumen yang didapatkan oleh masyarakat, maka masyarakat akan semakin puas. Karena ketika surplus konsumennya semakin besar, maka harga barang dan jasa semakin terjangkau. Sehingga masyarakat senang dan puas ketika harga-harga di pasaran ini terjangkau. Membuat masyarakat memberikan penilaian yang tinggi ketika mengukur kepuasan pemangku kebijakan. Sekarang yaitu surplus produsen, di mana jumlah yang dibayarkan kepada produsen untuk suatu barang dikurangi biaya penjual untuk menyediakannya, dan manfaat yang diterima produsen dari berpartisipasi di pasar. Biaya adalah nilai dari segala sesuatu yang harus dikorbankan oleh penjual untuk menghasilkan suatu barang, di mana penjual ini memiliki biaya dan kesediaan yang berbeda-beda dari satu penjual dengan penjual lainnya. Contohnya seperti di sini ada Vincent, Claude, Pablo, dan Andy memiliki biaya kesediaan yang berbeda-beda. Seperti Vincent yaitu memiliki biaya $900, Claude memiliki biaya $800, Pablo memiliki biaya $600, dan Andy memiliki biaya $500. Selanjutnya yaitu jadwal penawaran dan kurva penawaran. Maka semakin tinggi kurva penawaran, maka mencerminkan biaya penjual. Kita dapat melihat di gambar tersebut, jika harganya $900 atau lebih, maka penjualnya bisa Vincent, Claude, Pablo, dan Andy. Jika harganya 800 hingga 900, maka penjualnya hanya Claude, Pablo, dan Andy. Ketika harganya $500 hingga $600, maka penjualnya hanya Andy. Ketika kurang dari $500, maka penjualnya tidak ada. Jadi kesimpulannya, hanya Vincent yang menawarkan harga 900, sedangkan Claude hanya menawarkan harga 800, Pablo menawarkan harga 600, dan Andy menawarkan harga $500. Selanjutnya yaitu menggunakan kurva penawaran untuk mengukur surplus produsen dari jasa pengecatan rumah, di mana kita tadi sudah mempunyai data bahwa Andy merupakan jasa pengecatan yang termurah yang hanya $500 dan Vincent menawarkan sebanyak $900. Ketika harga yang terbentuk di pasar adalah 600, maka yang bisa memenuhi permintaan tersebut adalah Andy saja, karena Andy memiliki harga biaya yang paling murah yaitu $500. Sehingga Andy mendapatkan surplus produsen sejumlah $100, karena harga terbentuk adalah $600 dikurang dengan biaya Andy $500, maka jumlahnya $100. Lalu bagaimana ketika harga yang terbentuk di pasar adalah $800? Maka
Tidak hanya Andi saja yang bisa mendapatkan surplus produsen, namun Pablo juga akan mendapatkan surplus produsen karena Pablo memiliki biaya produksinya sebesar $600 dan mendapatkan surplus produsennya sebanyak $200. Sedangkan Andi memiliki surplus $300 dengan total surplus produsen Andi dan Pablo sebesar $500. Sementara Vincent dan Claude, dia tidak mendapatkan surplus sama sekali karena harga yang tertera di pasar adalah $800, sedangkan biaya produksinya lebih dari harga yang tertera di pasar. Selanjutnya yaitu bagaimana harga mempengaruhi surplus produsen, di mana harga biaya produksi dari produsen itu harus lebih rendah daripada harga pasar. Ketika harga pasar lebih tinggi, maka produsen tidak akan mendapatkan surplus produsennya, di mana produsen menekan biaya sebesar-besarnya agar total dari biaya produksi dari produk yang dijual atau jasa yang dijual itu bisa semakin kecil atau rendah, sementara harga yang terbentuk di pasar itu semakin tinggi, maka semakin besar juga surplus produsennya. Pada panel A, harganya adalah P1, kuantitas yang ditawarkan adalah Q1, dan surplus produsen sama dengan luas segitiga ABC. Ketika harga naik dari P1 ke P2, seperti pada panel B, kuantitas yang ditawarkan naik dari Q1 ke Q2 dan surplus produsen naik menjadi luas segitiga ADF. Peningkatan surplus produsen pada area BCFD terjadi sebagian karena produsen yang sudah ada sekarang menerima lebih banyak pada area BCED, dan sebagian lagi karena produsen baru memasuki pasar pada harga yang lebih tinggi pada area CEF. Efisiensi pasar. Dengan perencanaan sosial yang baik hati, diktator yang maha tahu, maha kuasa, dan berniat baik ingin memaksimalkan kesejahteraan ekonomi setiap orang di masyarakat. Kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat yaitu kelebihan total jumlah surplus konsumen dan produsen. Untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dengan surplus total, yaitu surplus total sama dengan surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen sama dengan nilai bagi pembeli jumlah yang dibayar oleh pembeli. Surplus produsen sama dengan jumlah yang diterima penjual dikurang dengan biaya bagi penjual. Jumlah yang dibayar pembeli sama dengan jumlah yang diterima penjual. Total surplus sama dengan nilai bagi pembeli dikurang dengan biaya bagi penjual. Hasil pasar, pasar bebas mengalokasikan pasokan barang kepada pembeli yang paling menghargai barang tersebut dengan diukur berdasarkan kesediaan mereka untuk membayar. Pasar bebas mengalokasikan permintaan barang kepada penjual yang dapat memproduksi barang tersebut dengan biaya paling rendah. Surplus konsumen dan produsen dalam keseimbangan pasar. Surplus total jumlah surplus konsumen dan produsen adalah area antara kurva penawaran dan permintaan hingga kuantitas keseimbangan. Hasil pasarnya yaitu pasar bebas menghasilkan jumlah barang yang memaksimalkan jumlah surplus konsumen dan produsen, sehingga membuat keseimbangan pasar dengan alokasi sumber daya yang efisiensi. Perencana sosial yang baik hati, laissez-faire, adalah biarkan orang melakukan apa yang mereka mau. Mengevaluasi keseimbangan pasar. Apakah alokasi sumber daya yang ditentukan oleh pasar bebas itu diinginkan? Hasil pasar pertama, pasar bebas mengalokasikan pasokan barang kepada pembeli yang paling menghargai barang tersebut, diukur dari kemauan mereka untuk membayar. Kedua, pasar bebas mengalokasikan permintaan barang
kepada penjual yang dapat memproduksinya dengan biaya terendah. Ketiga, pasar bebas menghasilkan jumlah barang yang memaksimalkan jumlah surplus konsumen dan produsen. Efisiensi kuantitas keseimbangan. Pada kuantitas yang kurang dari kuantitas keseimbangan seperti Q1, nilai bagi pembeli melebihi biaya bagi penjual. Pada kuantitas yang lebih besar dari kuantitas keseimbangan seperti Q2, biaya bagi penjual melebihi nilai bagi pembeli. Oleh karena itu, keseimbangan pasar memaksimalkan jumlah surplus produsen dan surplus konsumen. Bab 8. Biaya perpajakan. Dampak pajak bagi kesejahteraan ekonomi. Yang pertama, bagi pembeli akan kehilangan surplus konsumen. Bagi penjual akan kehilangan surplus produsen. Lalu, bagi pemerintah akan menerima penerimaan pajak dari total penerimaan pajak, yaitu pajak dikali penjualan barang. Pada kurva tersebut, penerimaan pajak yang dipungut pemerintah sama dengan T kali Q, yaitu besarnya pajak T dikalikan dengan jumlah barang yang dijual, Q. Dengan demikian, penerimaan pajak sama dengan luas persegi panjang antara kurva penawaran dan permintaan. Pada kurva ini menjelaskan bahwa bagaimana pajak mempengaruhi kesejahteraan. Pajak atas suatu barang mengurangi surplus konsumen sebesar area B plus C pada kurva tersebut, dan surplus produsen sebesar area D plus E. Karena penurunan surplus produsen dan konsumen melebihi penerimaan pajak atau area B plus D, pajak tersebut dikatakan membebankan kerugian bobot mati atau deadweight loss pada area C plus E. Lalu apa saja faktor penentu kerugian bobot mati atau deadweight loss? Faktor penentu kerugian bobot mati atau deadweight loss yaitu elastisitas harga penawaran dan permintaan. Kurva penawaran yang lebih elastis menyebabkan kerugian bobot mati yang lebih besar. Kurva permintaan yang lebih elastis menyebabkan kerugian bobot mati lebih besar. Semakin besar elastisitas penawaran dan permintaan, maka semakin besar juga deadweight loss akibat pajak. Bisa kita lihat pada kurva pada gambar. Pada panel A dan B, kurva permintaan dan besaran pajaknya itu sama, tetapi elastisitas harga penawarannya berbeda. Perhatikan bahwa semakin elastis kurva penawaran, maka semakin besar kerugian bobot mati akibat pajak. Lalu pada panel C dan D, kurva penawaran dan besaran pajaknya sama, tetapi elastisitas harga permintaannya berbeda. Perhatikan bahwa semakin elastis kurva permintaan, semakin besar kerugian bobot mati akibat pajak. Kerugian bobot mati adalah pengurangan surplus total akibat pajak. Penerimaan pajak adalah jumlah pajak dikalikan dengan jumlah barang yang dijual. Pada panel A, pajak yang kecil memiliki kerugian bobot mati yang kecil dan menghasilkan pendapatan yang kecil. Pada panel B, pajak yang sedikit lebih besar memiliki kerugian bobot mati yang lebih besar dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar juga. Pada panel C, pajak yang sangat besar memiliki kerugian bobot mati yang sangat besar, tetapi karena telah mengurangi ukuran pasar secara signifikan, pajak tersebut hanya akan menghasilkan pendapatan yang kecil. Panel D menunjukkan bahwa ketika ukuran pajak bertambah besar, kerugian bobot mati pun akan bertambah besar juga. Pada panel E menunjukkan bahwa penerimaan pajak pertama-tama naik, lalu kemudian akan turun. Hubungan ini disebut dengan kurva Lever.